Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 128. Maksud mas siapa? Tanya Anissa bingung. Baby yang ada di dalam perut bunda, ucap Rehan sembari mengusap perut Anissa dengan lembut. Baby, maksud mas apa sih? Aku kan gak hamil, ujar Anissa yang masih tidak sadar. Sayang, sekarang di dalam perut kamu ada anak kita, buah hati kita. Rehan menjelaskan. Mas serius? Jangan bercanda deh, ini gak lucu. Aku nggak sengaja nggak ngerasain apa-apa. Gak ngerasain tanda-tanda kehamilan yang sering aku baca, ujar Anissa. Aku serius sayang, dokter yang bilang, ujar Rehan. Jadi aku hamil. Terima kasih ya Tuhan, akhirnya aku hamil. Aku hamil mas, aku akan jadi ibu, ucap Anissa dengan sangat senang. Ya sayang, kita akan jadi orang tua. Terima kasih banyak sudah menjadi yang terbaik untukku. Terima kasih sudah memberikan anak untukku, ucap Rehan yang mengecup kedua tangan Anissa dengan mesra. Aku jadi ibu mas, aku jadi orang tua, aku senang banget, ujar Anissa lagi. Sayang, kamu tahu nggak? Anak kita sangat kuat, dia yang menjagamu. Hingga kamu bisa sembuh, dia perlindunganmu yang sangat hebat, ucap Rehan dengan mata berkaca-kaca. Anissa mengusap perutnya dan terus mengucap kata syukur atas buah hati yang ada di dalam perutnya. Cindy, aku hamil Sin, aku hamil, aku akan punya anak, aku jadi ibu, ucap Anissa yang mengalihkan pandangannya pada sang sahabat. Ya Nis, kamu sebentar lagi akan menjadi orang tua. Aku ikut senang mendengarnya Nis. Aku ikut bahagia, ucap Cindy yang ikut terharu. Mas, kita pulang sekarang. Kalau Cecil tahu mau punya keponakan, pasti dia senang banget. Ayo kita pulang, ajak Anissa sembari berusaha bangun. Au, perutku sakit terintihnya. Sayang, jangan banyak bergerak dulu. Tiduran lagi ya, ayo tiduran, titah Rehan. Anissa menurut dan kembali berbaring di atas ranjang. Mas, aku mau pulang, ririh Anissa. Kita pulang kalau keadaan kamu sudah membaik ya. Dokter bilang kamu harus dirawat di sini sampai benar-benar sehat. Kasihan kan baby kita kalau dibawa pulang dalam kondisi seperti ini. Rehan mencoba memberi pengertian pada Anissa agar dia mau dirawat untuk beberapa hari di rumah sakit ini. Anissa hanya dia menuruti perintah suaminya meski dengan perasaan terpaksa. Malam semakin larut, Cindy dan Brian memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Kini tinggallah Anissa dan Rehan yang masih terjaga di kamar rawat rumah sakit. Rehan tidak hentinya mengusap dan menciumi perut Anissa dengan gemas. Mas, mau sampai kapan kamu ciumin perutku terus? Gelit tahu lama-lama kayak gini, protes Anissa. Habisnya gemes banget sayang, gak sabar nunggu 9 bulan, ucap Rehan. Mas, panggil Anissa. Ya sayang, kenapa? Tanya Rehan. Boleh minta tolong gak? Anissa balik bertanya. Boleh banget, apa sih yang enggak buat bunda? Jawab Rehan. Bunda, ujar Anissa bingung. Ya kan kamu calon bunda, ujar Rehan. Kenapa harus bunda? Kenapa enggak mama aja? Tanya Anissa. No, bunda lebih cocok disematkan pada wanita lembut sepertimu. Nanti baby panggil kamu bunda dan aku ayah, ujar Rehan. Jadi sekarang panggilnya ayah bunda nih, ujar Anissa. Rehan hanya menganggukkan kepalanya. Gak mau ganti saja, papa mama juga bagus kok, ujar Anissa. No, ayah bunda, tidak ada yang lain, ujar Rehan. Ya udah deh, ayah boleh minta tolong gak? Tapi jangan marah ya, ujar Anissa. Mau minta tolong apa sih bun? Tanya Rehan lagi. Aku tiba-tiba pengen seblak, ujar Anissa. Was, seblak? Tanya Rehan bingung. Mas gak tahu seblak? Anissa malah balik bertanya, emang makanan apaan? Atau itu minuman? Lagi-lagi Rehan bertanya. Ya ampun mas, seblak itu makanan. Sini deh pinjam ponselmu, biar aku tunjukin seperti apa bentuknya, ujar Anissa.
Rehan mengambil ponselnya dan diserahkan pada sang istri. Anissa langsung masuk ke sebuah situs dan mengetik nama seblak di kolom pencarian itu, dan muncul hal macam-macam bentuk seblak di sana. Ini nih namanya seblak. Seblak itu ada macam-macam jenisnya. Biasanya dijual sama pedagang kaki lima di pinggir jalan atau di warung. Dan aku maunya yang seblak tulang campur sosis, telur, bakso sama kerupuk angka 8. Pokoknya aku mau sekarang juga. Oh ya, sambalnya setengah sendok saja. Pakai saus kecap jangan lupa. Terus dikasih kuah yang sedikit lebih banyak, Anissa menjelaskan. Pasalnya Rehan tidak pernah tahu jajanan yang ada di pinggiran jalan seperti yang biasa dimakan oleh anak-anak zaman sekarang. Bahkan sekalipun dia tidak pernah menginjakkan kakinya di tempat-tempat pedagang kaki lima, pantas saja jika Rehan tidak tahu apa itu seblak yang sekarang lagi digandrungi oleh anak-anak muda. Macam-macam banget sih, belinya di mana coba? Gerutu Rehan. Gak mau tahu, Mas, gak boleh kesini kalau belum dapat seblaknya, ujar Anissa. Sayang, ini udah tengah malam loh, mau cari di mana? Aku juga nggak tahu yang jualan di mana, ujar Rehan. Minta yang lain saja ya, bebek goreng atau pizza gitu. Martabak juga nggak apa-apa, tambah Rehan. Gak, aku cuma mau itu titik. Oh ya, satu lagi, Mas ambil uang dulu di rekening. Mas kan nggak pernah nyimpan uang cash di tempat seblak, pembayarannya nggak pakai kode QRIS, ujar Anissa. Ya sudah, aku coba cari dulu, ujar Rehan pasrah. Rehan kemudian pamit dan keluar dari kamar Anissa. Dia berjalan menyusuri lorong rumah sakit sambil berpikir di mana dia mendapatkan makanan aneh itu. Rehan menyusuri jalanan yang sudah sepi untuk mencari pedagang kaki lima yang masih jualan. Namun sudah sangat jauh dia mengendarai mobilnya, tapi tidak ada satupun pedagang yang dia temui di pinggir jalan. Cari kemana lagi nih, mana udah jam 1 malam, pasti udah gak ada lagi yang jualan, pikirnya di dalam hati. Rehan masih terus saja melajukan mobilnya dengan kecepatan rendah, berharap bisa menemukan penjual yang dia cari. Ayo semangat Ray, ini demi istri dan anak lu. Kalau lu gak bisa dapetin seblak itu, nanti anak lu bisa ngeces. Rehan bergumam diri untuk menyemangati dirinya sendiri. Itu ada tulisan seblak. Nah, akhirnya nemu juga yang masih jualan, ucapnya saat melihat seblak kedai bertuliskan macam-macam seblak di depannya. Rehan lalu membelokkan mobilnya ke depan kedai kecil itu. Lalu dia keluar dari mobil dan masuk ke dalam kedai. Meskipun dengan rasa yang tidak nyaman, Rehan tetap memaksakan masuk ke dalam kedai tersebut. Permisi, apa seblaknya masih ada? Tanya Rehan pada ibu penjualnya. Maaf mas, seblaknya udah habis. Ini juga mau tutup, jawab penjual itu. Tolong Bu, buatkan 1 porsi saja untuk saya butuh sekali, Rehan memohon. Tapi Mas, bahan-bahan yang di sini sudah habis, ujar penjual itu. Saya mohon Bu, saya akan bayar berapapun yang Ibu mau, asal Ibu membuatkan saya 1 porsi seblak tulang. Ini buat istri saya yang lagi hamil Bu, saya mohon, ujar Rehan. Kalau Mas mau, Masnya bisa ke rumah saya, nanti saya buatkan di rumah. Soalnya yang di kedai benar-benar sudah habis Mas, ujar penjual itu. Di mana rumah Ibu? Tanya Rehan. Itu di dalam gang itu Mas, nggak jauh kok, cuma 5 menit jalan kaki, ujar penjual itu sembari menunjuk sebuah gang di seberang jalan. Tidak apa-apa Bu, saya mau. Yang penting Ibu buatkan saya seblaknya, ujar Rehan. Tapi mobilnya nggak bisa masuk Mas, harus jalan kaki, ujar penjual itu. Mau tidak mau Rehan meninggalkan mobilnya di depan kedai kecil itu dan mengikuti sang ibu menyeberang dan masuk ke dalam sebuah gang kecil. Nah, ini rumah Ibu, silakan masuk dulu Mas, biar Ibu buatin dulu seblaknya, ucap ibu itu. Melihat kondisi rumah yang sangat sederhana itu, Rehan memutuskan untuk menunggu di luar rumah saja. Saya di sini saja Bu, ujar Rehan. Oh ya, mau seblak apa ya Mas? Tanya ibu penjual. Rehan menyebutkan isi seblak pesanan Anissa sedetail mungkin pada penjual itu. Lalu sang ibu masuk dan mulai membuat
meninggalkan seblak, Rehan mengamati rumah yang ada di depannya dengan perasaan iba. Rumah yang sangat jauh dari kata mewah, dengan penerangan yang menurutnya sangat kurang membuat lubuk hatinya tersentuh. Tak lama kemudian ibu itu keluar dengan membawa pesanan Rehan. "Ini mas seblaknya." Penjual itu menyodorkan satu porsi seblak yang dimasukkan ke dalam plastik. "Maaf bu, saya mau tanya, ibu di rumah ini siapa? Ini sama siapa?" tanya Rehan. "Saya bertiga dengan anak saya mas, soalnya suami saya sudah meninggal 3 tahun lalu," jawab itu ibu itu. "Anak-anak ibu di mana? Sudah besar?" tanya Rehan lagi. "Mereka masih kecil mas, yang besar baru lulus SMP. Kalau yang kecil baru kelas 5 sekolah dasar," jawab penjual itu. "Terus biaya untuk sekolah mereka dari mana? Kan ibu cuma dagang seblak," tanya Rehan. "Ya dari hasil dagangan seblak mas, alhamdulillah. Meskipun untungnya sedikit, setidaknya bisa buat bayar bulanan sekolah anak-anak. Makanya ibu jualan sampai larut malam agar dapat untung. Kalau cuma sampai sore, saya nggak dapat uang buat makan," jawab penjual itu. "Oh ya, ini harganya berapa bu?" tanya Rehan. "Cuma Rp12.000 mas," jawab penjual. "Ini uangnya bu, sisanya buat ibu dan anak-anak ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat," ujar Rehan sembari menyodorkan uang 100 ribuan 10 lembar. Setelah ini Rehan pamit untuk segera pulang. Di sepanjang perjalanan Rehan terus kepikiran dengan tempat tinggal ibu penjual seblak itu. Entah kenapa dia ingin sekali membantu mereka. Padahal sejak dulu dia tidak pernah mau tahu tentang kehidupan orang lain. Sesampainya di kamar, Rehan melihat Anissa yang sudah terlelap dengan sangat pulasnya. "Kok malah tidur? Terus beli seblak buat apaan? Siapa yang mau makan?" Rehan bergumam sendiri. Ternyata gini ya, ngadepin ibu hamil, ada-ada saja permintaannya, tapi pas sudah diturutin malah ditinggal tidur. "Untung aku sayang sama kalian," gumam Rehan lagi. Rehan menyimpan seblaknya di atas meja yang ada di samping ranjang sang istri. Lalu dia berbaring di sofa yang ada di sana. Dia memutuskan untuk ikut terlelap menyelami lautan mimpi karena sejujurnya dia sudah sangat mengantuk sekali. Nah segitu dulu ya bab 128-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Makasih kakak, bye-bye.